ya, ini saya cuman coba tes posisi kamera. Saya pindah agak ke bawah, siapa tahu bisa di set nggak terlalu nunduk. Masih ngetes dulu. Saya kemarin malam Jumat itu saya sempat keluar ke Monas sampai pagi, lumayan rame. Malam Rebunya saya sempat keluar juga, jadi 2 malam saya keluar terus. Tapi kalau malam Jumat itu saya sampai pagi. Nah, semalam itu saya nggak jadi keluar karena saya ketiduran. Kalau pas malam Kamis tuh rame. Katanya saya pulang jam 2:30. Cuman kondisinya waktu itu ternyata kamera saya baterainya low, jadi saya nggak muter. Terus kebetulan juga pedal rem belakang saya itu hilang, kendor bautnya, jadi hilang. Tanpa rem belakang nggak mungkin di jalan raya tanpa rem belakang. Nah, terus malam Jumatnya saya baru ngegas. Itu saya dapat sama R-King R25 ZX CBR 250 RR. Sempat ada CBR 1000 ZX-R1, ZX 636, ZX 1000, R6N, ya kan. Lumayan rame sampai jam 4 itu. Jam 4 itu saya baru pulang. Cuman sayangnya kamera saya pakai night mode karena saya masih jajal-jajal. Ternyata hasil rekamannya itu jelek, malah jadi ijo-ijo begitu. Begitu nggak ada warnanya, ya kan. Akhirnya saya pilih tan nggak usah dipublish karena buat saya jelek ya hasil rip videonya. Dan sempet nangkep beberapa crash sih. Ada Supra 125X itu sebelum Gambir itu dia sampai mental ke tengah-tengah trotoar. Nah, terus ada juga NMAX pas banget depan Gambir. Terus GSX itu pas pertigaan cabang ke kiri Katedral, ke kanan 8 Banteng ya. Ya pokoknya pas pertigaan 8 Banteng itu di situ jatuh. Dan saya sempat meleset juga. Jadi kayaknya ada trouble di gear kalau saya. Karena saya tanya di teman saya yang pakai ukuran 1539, dia engine brake nggak ngaruh, nggak ada belakang. Tapi saya pakai gear depan 14 itu sempat ngalamin slip. Jadi kalau udah ngerem nih, saya turun gigi, tiba-tiba ban belakangnya ngunci, cip, cip. Dan itu sempat bikin jantung nyut, ya kan. Karena kok begini gitu kan. Jadi lebih hati-hati, lebih waspada, ya kan? Lebih nahan, nggak mau over, karena takutnya bablas terus slide-nya, malah berujung crash. Nggak lucu juga kan, untuk sesuatu yang sebenarnya kita sadari tapi masih kita paksakan juga gitu loh. Jadi lebih baik menahan diri. Karena Monasco itu sebenarnya hanya ajang seneng-seneng, kita belajar sama-sama untuk cornering.
Cuman karena kurang dana akhirnya ya di Monas. Kalau saya punya dana lebih ya nggak mungkin saya main di Monas. Mungkin saya latihan di Sentul. Karena saya ini cuman orang miskin, nggak punya apa-apa ya kan. Saya yang cuman hobi miring. Ya coba cari tempat lah. Ini tadi motor saya sempat ambruk, handle remnya bengkok ke atas, bodi belakang saya pecah, fairing depan itu deket lubang anginnya itu lecet parah, fairing kanannya juga di bawah ada lecet-lecet. Ini stangnya juga saya ngerasa rada bengkok dikit, cuman berasa nggak enak. Nggak sengaja kesenggol jadi ambruk. Padahal bodi RR biru Navi ini barang susah, belum lagi harganya juga wah ya. Jadi saya juga rada pengen nangis gimana gitu kan, ngenes hati saya. Dan orangnya dengan entengnya masih bisa ngebut kan, Ri? Ya udahlah, saya nikmatin aja lah, namanya orang nggak sengaja ya udah. Wah ternyata jalanannya macet parah. Ini malam minggu saya nggak ada jadwal mau kemana ya. Saya mah cuman anak kosan, tim rebahan. Keluar dari kosan cuman ke bengkel sama Monasco aja sama kerja. Lainnya itu rebahan aja, main game di rumah. Di kosan maksudnya. Karena saya nggak punya rumah ya. Ini motor saya udah ganti dari karburator Mikuni VM28 ke PE28 Keihin. Enggak Keihin nih, masih KW lah, dibilang ori Keihin enggak. Cuman ini saya rasakan perbedaannya itu kalau pakai PE28 itu tarikan bawah enteng ya, tapi di topnya ya kayak ngambang begitu aja, nggak ada nancep nariknya gitu, nggak ada. Maksudnya berasanya ya udah tarikannya segitu-segitu aja, flat aja gitu. Tapi kalau saya pakai Mikuni itu saya ngerasa di RPM makin gede itu motor itu minta lari terus, narik aja terus. Ya karena mungkin motor saya standar ya. Tapi dengan gear set 1439 ini saya untuk tarikan bawah saya lumayan enteng. Tapi di tarikan atas saya lemes. Karena saya ngerasain kemarin saya sempat lihat top speed on speedo yang nggak sampai bener-bener top speed sih, tapi saya ngerasain cuma dapat 160. Itu on speedo. Sedangkan kalau on GPS itu mungkin hanya 135, 140 kemungkinan. Sedangkan kalau saya pakai Mikuni itu bisa kena ke 180, 170, 180 lah. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh karburator, ya kan, yang nggak mau nancep di atas. Tapi kalau untuk tarikan bawah perbedaannya sih ada, walaupun nggak terlalu signifikan ya, nggak sampai signifikan banget berubahnya terus langsung jadi ditarik langsung
narik gitu, tarik gasnya langsung jalan gitu, enggak begitu juga. Tapi lumayan merubah, mengurangi lemotnya motor saya di tarikan bawah. Saya belum tahu kedepannya mau diubah apanya lagi. Karena saya kemarin kalau cuman sama R25 standar, Ninja 250 standar, saya masih bisa menang. Tapi kalau saya ketemu sama yang mungkin jokinya pro ya, saya kemarin sempat ngalamin sama R25 merah, helmnya merah, Arai kalau nggak salah. Itu dia kenceng, ya kan? Dan dari cara bawanya itu enak. Jadi ada beberapa motor yang memang saya juga sambil menilai, sambil belajar lah dari cara mereka bawa motor. Oh yang ini enak, oh yang ini enak, ya. Nggak cuman modal motor kenceng. Karena kalau yang modal motor kenceng pasti dia kadang salah di gigi, ya kan, waktu untuk pengereman, jarak pengereman. Nih macetnya, pulang kerja macet-macetan, berangkat kerja macet-macetan. Inilah Jakarta. Tapi saya bersyukur ya nggak macetnya parah ya. Terus saya sempat ngetes juga sama RR Old ijo, ya kan, tahun 2010. Karena saya ngelihat dia itu bawaannya enak, tarik-tarikannya enak, akhirnya saya ikutin, saya adu. Tapi pas saya ngejar, ternyata kesusul. Terus ternyata dia itu nahan. Kenapa saya tahu kalau dia nahan? Karena ternyata dia itu masih kenal sama saya. Dia kenal sama saya. Dia tahu kalau itu saya, ya kan. Jadi dia cuma nempelin aja. Pas ada crash di depan Gambir itu, dia, karena saya berhenti, dia langsung nyamperin saya. Dia langsung buka helm. Dari situ saya baru kenal. Oh, karena motornya baru keluar dari bengkel. Dan itu motor tadinya dia beli second, dia reparasi, dia restorasi total, gitu kan, dengan spek daleman ZX, tapi blok masih 1855. Jadi hanya krek asnya aja yang ZX, tapi stang, seher, dan blok itu masih pakai yang CKD. Untuk spek portingan ya dia udah portingan parah. Karena dia, saya nanya itu untuk kejar top speed ya, untuk main di Antasari. Karena pas baru jadi pun dia ngetes sama beberapa motor yang pada main di Antasari itu masih bisa menang gitu. Terakhir tes itu pas motor keempat itu dia itu kalah tipis 1 ban. Sekedar bocoran sih, tinggi exhaustnya itu 29 mili gitu loh. Sedangkan kalau punya saya itu masih 31 atau 30,5 kalau saya nggak salah. Dia pakai gear 1539, saya 1439. Jadi saya menang untuk tarikan bawah. Tapi tarikan saya di atas loyo. Pasti ketinggal jauh itu sama dia.
Ya untuk tarikan bawahnya lumayan. Karena kalau saya pakai Mikuni itu seperti ada beban yang nahan. Nanti dia ketika di 8000 rpm itu dia baru mau nancep, dia baru keluar ganasnya. Jadi kalau tarikan bawah, kalau dengan dari kondisi normal gitu, dengan motor 4 tak saya pasti ketinggalan. Harus nunggu sampai ke RPM atas saya baru bisa ngejar. Jadi tiap karbu punya plus minus masing-masing lah ya. Nggak ada sesuatu yang sempurna. Di bawah dapat enak, di atas dapat enak. Nggak bisa dapat begitu. Jadi mau kejar bawah enak ya pasti di atas kurang. Di atasnya enak, di bawahnya kurang. Tapi hanya gimana sih meminimalisir kekurangan yang ada, gitu loh. Ya ini saya ngakalin pakai karbu PE. Ini saya beli karbunya ya lumayan sih ya, nggak ada error, sekali setting dapet. Dan saya ngerasa enak-enak aja. Saya pakai kebut-kebutan juga tanpa ngejim, tanpa ada banjir, tanpa ada tekor bensin sama sekali, tanpa ada kakaringan. Ini saya setel agak basah dikit karena saya masih sambil cari pas enaknya untuk Monasco itu seberapa. Karena dengan cuaca malam kan dingin, terlalu basah itu juga nggak enak ya kan. Tapi kalau lagi motor dipakai harian buat siang, kalau terlalu kering juga nggak enak. Jadi saya masih cari pasnya dulu. Kalau saya udah ngerasa enak, nyaman, oke, saya pertahankan. Ini saya pakai settingan angin 1/4. Tadinya 1, saya buka setengah lagi, 1/2. Saya ngerasa kalau siang kurang, jadi saya pilih ke 1/4 gitu. Tapi selama saya muter-muter di Monasco kemarin, tanpa ada ngejim, tanpa ada telat bensin, tanpa ada banjir, semua nyaman. Oke, sekian lah reviewnya. Ini saya udah mau nyampe. Semoga membantu buat yang mau pilih-pilih karbu. Makasih buat yang mau nonton.